Ada nggak coach yang jelek yang masuk? Tetap ada. Iya. Tapi ada yang next level karyawan apply di bisnis Anda. Habis itu kalau Anda interview satu-satu, metong. Mati kan, ya kan? Nggak bisa. Pakai Gradio Power Recruitment. Oke Coach, tadi kan Coach ada mention soal Aha. GPR ya. GPR yang buat biar cara merekrut karyawan yang benar dan tidak hard eating. Makan hati. GPR itu apa sih? Gradio Power Recruitment. Boleh nggak sih kasih kisi-kisinya lah? Dari tadi kita teasing terus nih. Iya. Jadi sebenarnya saya mau bagiin semuanya, cuman kan jadinya 3 hari, Tin. Gitu kan? Nggak apa-apa 3 hari gue Nggak apa, situ nggak apa-apa, sini nggak oke. Nggak mau. Nggak masa kita duduk di sini 3 hari yang bener aja. Udah pernah pegel-pegel nih. Oke. Ya jadi GPR, jadi gini, banyak pemilik bisnis, bahkan banyak calon pemilik bisnis yang nggak bisa bikin bisnisnya jadi scale up, jadi gede, kan nggak ketemu karyawan yang benar. Iya. Karena nggak mungkin sendiri lah, Superman nggak mungkin, ya. Jadi Johnny the Kway Teow Man nggak mungkin, makanya itu harus dicari tuh. Nonton video ya. Johnny the Kway Teow Man, searching aja nanti ya. Itu viral seru banget tuh. Nah, jadi balik lagi nih, Gradio Power Recruitment tuh begini. Jadi banyak entrepreneurs yang, aduh cari karyawan sulit ya Coach Yohanes. Udah gitu yang ada sekarang hard eating, makan hati, ya. Udah pasang iklan bayar mahal-mahal, nunggu 2 minggu 4 bulan, 2 minggu sampai sebulan, yang apply cuman belasan. Itu pun Coach, kalau kita lihat CV-nya Coach, kita udah bilang syaratnya gini, begitu kita lihat, ya ampun Coach, yang daftar bukan orang, yang ngelamar bukan orang. Ada Coach, ini klien saya yang cerita nih, ada Coach yang pernah saya lihat fotonya aja, udah tiba-tiba nyedot setengah energi tadi itu. Ya, kok gue lemes ya lihat foto dia ya. Iya, ya kan? Nah akhirnya gimana? Kita ketemu caranya belajar, yaitu Gradio Power Recruitment. Jadi ini bedanya apa? Ini singkatnya aja nih ya, bukan karena nggak mau bagiin semuanya, tapi memang panjang pasti. Yang pertama adalah cara pasang iklannya beda. Itu dulu, ya. Kebanyakan dari kita selama ini pasang iklan gimana? Dicari, gitu kan. Terus title-nya ini, nah kualifikasinya tetot, udah kan? Terus hubungi ini, jebret, udah. Itu iklan standar apa nggak standar? Standar. Banyak pemilik bisnis yang pikirin iklannya biar dapetin customer, tapi sedikit sekali pemilik bisnis yang pikirin iklan lowongannya dapetin karyawan. Padahal dapetin customer sama dapetin karyawan, jangan-jangan lebih penting dapetin karyawan bagus. Karena kalau karyawan bagus, kok gue semangat banget jadinya itu dia. Kalau dapet karyawan bagus jadi bagus, itu dapetin customer bisa dibantu. Bener nggak sih? Bener. Ya, oke. Berarti kita harus fokusin cara bikin iklan lowongan yang bener. Ya. Jadi, mesti pikirin iklannya paling nggak ambil salah satu framework beriklan yang semua orang harusnya tahu. Tapi ingat, itu what-nya, how-nya gimana. Kita harus bikin iklan lowongan kita berbeda dari yang standar. Karena kalau iklannya standar, yang apply orang standar bukan? Iya. Bukan. Di bawah standar. Oh gitu ya? Karena yang standar apply yang bagus-bagus. Oke. Yang di bawah standar apply yang bagus, apply yang bagus-bagus. Ya nggak sih? Iya, Akhirnya yang di bawah standar, yang itu loh. Jadi filosofi hidupmu apa? Ngeflow aja Jack, gitu kan. Kalau bapak dorong ya saya jalan, kalau bapak nggak dorong saya nyangkut pak. Gitu. Ngapung gitu. Saya nggak bilang karyawan jelek loh. Nggak pernah Coach Yohanes Gabriel bilang karyawan itu jelek. Enggak, ya kan? Enggak, banyak karyawan yang bagus. Cuman kita harus tahu bagaimana menarik mereka mau bekerja bersama-sama kita. Jadi iklannya harus beda. Udah ya? Yang kedua, cara interviewnya itu beda. Jangan lakukan one-on-one interview, buang waktu dan Anda nggak tahu aslinya mereka. Oh gitu? Jadi Gradio Power Recruitment adalah buatnya grup interview. Yang datang bisa 20 orang barengan, bisa 30 orang, 40 orang, 70 orang klien kita pernah sampai 150 orang datang, bayangin. Dan orang yang 150 datang dan klien kita yang datang 70, 30 itu kalau ditanya, Pak bulan yang lalu gimana? Aduh bulan yang lalu boro-boro Coach, yang apply sedikit. Kok bisa Pak? 70, 30, 40, 20 orang datang? Iya, dari iklan lowongannya beda. Ngantri, karyawan next level masuk. Cara nanyanya gimana di grup interviewnya, apa yang harus dilihat, apa yang harus dites, itu panjang kalau saya jelasin. Tapi ada stepnya, namanya Gradio Power Recruitment. Contoh iklannya dulu deh, biar beda sendiri apa? Contoh iklannya ya, berarti jangan yang standar kan? Iya. Betul ya? Oke, sekarang lihat. Pakai framework AIDA. Pernah dengar AIDA? Oh, AIDA, Ya. attention, interest, desire, action. Tapi itu kan what-nya.
Iya. Tapi gimana bikin how-nya, gitu kan, Tin? How-nya begini. Salah satu klien kita di Bandung, dia punya bisnis pernak-pernik wanita. Coach, saya mau rekrut sales manager untuk pegang 4 cabang saya, Coach. Oke, terus gimana gitu kan? Terus gimana gitu? Ayo kita bikin, Bu. Dari iklannya beda, Gratio Power Recruitment. Iklannya beda, cara teleponnya beda, screeningnya beda, interviewnya grup interview. Justru kuncinya di grup interview ini. Ya, tapi balik lagi ke iklan dulu lah. Ya, jadi yang dibagikan adalah A adalah attention. Jadi Bu, bagaimana caranya selama ini pasang iklan? Iya, dicari sales manager. Nggak bisa, kita mesti bikin yang gokil. Ibu maunya siapa sih Bu yang Ibu cari? Sales manager, Coach. Iya, oke, sales manager. Yang kayak gimana? Dia paling nggak pernah kerja di international franchise atau international company lah. Oke, tulis Bu, international company. Ada lagi nggak Bu? Idealnya yang kayak gimana? Ya paling nggak dia pernah pegang, kan saya mau ngembangin 10 cabang, Coach. Dia pernah pegang 10 cabang deh. Oke, pegang 10 cabang. Oke, yuk kita bikin atasnya kalau gitu. Perhatian sales manager yang pernah bekerja di international company dan pernah minimal pegang 10 cabang. Iya dong. Iya. Karena beda, sekarang gini. Kalau kamu nganggap katakan Christina Lee salah seorang YouTuber keren lah di Indonesia dan akan terus mendunia bahkan sampai alam semesta, gitu ya. Oke. Alam akhirat lagi, alam bawah. Jangan dong. Ya. Terus ada iklan di majalah atau di sosial media yang bilang gini, perhatian Anda YouTuber. Berhenti nggak, Tin? Berhenti. Berhenti dong. Kenapa, Tin? Attention-nya. Karena manggil kita. Iya. Udah itu dulu. Dia bikin itu. Jebret. Udah. A, attention. I-nya interest. Kebanyakan dari kita nulisnya apa? Kami adalah perusahaan yang sedang berkembang, membutuhkan. Iya. Basi. 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 Itu kalau orang bagus bilangnya apa? Kami perusahaan yang sedang berkembang, masih kecil sih, susah ya cari karyawan, tolong dong datang, gue pusing nih, tolong bantuin gue dong, gitu kira-kira. Iya. Ya nggak sih? Interestnya gimana harusnya bikinnya? Nggak boleh bohong tapi. Kalau saya selalu bilang ke klien saya dan kita, ingat kita nggak boleh bohong. Iya. Marketing juga nggak boleh bohong. Iya. Gitu. Jadi harus benar. Nah jadi gimana? Interest. Ibu itu yang pernah pernik ini ditanya, Bu, Ibu punya mimpi gimana? Mimpi, visinya gimana mimpi? Mimpinya sih mau kayak Coach Johannes, Coach 1000 nih Coach di seluruh Indonesia saya. Oke, boleh dong kita tulis begini. Perhatian lalala tadi udah di bawah, interest. Interest ya. Kami adalah perusahaan yang punya mimpi mengembangkan 1000 outlet retail di seluruh Indonesia. Sedang mencari, beda nggak? Bohong nggak dia? Dia nggak bohong kok, ya kan? Orang yang baca beda, mau 1000 loh, wow, keren. Ya, udah ya, interest ya. Habis itu desire, bikin orang makin nggak tahan untuk, gue mesti apply nih, gokil nih, gue mesti apply nih. Nah itu, apa tuh dot yang bener-bener diinginkan oleh karyawan? Jawabannya bukan salary lebih besar dari segalanya. Enggak, ternyata nggak harus salary. Berapa banyak dari Anda yang pernah kerja, salary Anda besar tapi ternyata Anda nggak happy. Ya kan? Ada hal-hal lain yang dimauin sama karyawan, salary ya, jangan jawab saya bilang bahwa kalau gitu salary nggak penting Coach, kita kasih 0 gimana? Ya nggak mungkin lah gitu. Salary penting, tapi harus ada yang lain. Apa? Working environment, apa? Facility apa? Apa? Training, kesempatan karir, apa? Belajar apa? You know that things. Bisa jalan-jalan apa gitu? Gitu, tulis gitu. Desire, orang, wah ini beda nih, perusahaan ini beda nih. Dia bilang gitu, orang bagus, beda nih kayaknya gitu. And then action. Action jangan kirim CV Anda ke, apalagi banyak dari kita, para pemilik bisnis yang pakai alamat emailnya yang gratisan. Ya kan? Oh ini penting, nih makanya saya senang yang praktis dan fun dan praktis, pastinya gitu Tin. Itu email jangan pakai yang gratisan untuk iklan lowongan, Jack, gitu kan. Masa iklannya PT ABC atau PT XYZ@gmail.com. Gue banget. Karena karyawan bagus, Tin, persepsinya langsung. Soalnya ribet banget bikin pakai hosting mana. Persepsinya bilang apa? Persepsinya bilang, lu email aja nggak mampu beli lu ya, buset. Kayaknya nggak bonafit lu gitu soalnya kan. kan bisanya harusnya ke nama siapa aja, gue Iya. males bacain email inbox Ya gue. bikinlah rekrutmen ad. Iya. 101red.com. Udah gitu lama sih gak rekrut bisa. orang. Karyawan gue awet-awet. Iya makanya, enggak ya, contohnya buat kita lah. Oke, Tapi oke. hal-hal kecil kayak gitu kita harus Iya. perhatikan. Jadilah Aida dan Anda lihat deh, boom, 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 mulai masuk CV-CV lebih banyak dari biasanya.
Ada nggak coach yang jelek yang masuk? Tetap ada. Iya. Tapi ada yang next level karyawan apply di bisnis Anda. Habis itu kalau Anda interview satu-satu, metong. Mati kan, ya kan? Nggak bisa. Pakai Gratio Power Recruitment. Group interview, kita punya set of questions yang ditanya bukan tentang skill, Tin. Fokus ke attitude. Oh, itu seru banget. Ini contoh ya. Verbal. Iya, contoh nih ya. Gratio Power Recruitment, group interviewnya. Kita tanya pertanyaan yang nggak ada hubungan sama skill. Lebih ke attitude. Contoh. Iya. Contoh ya, tanya gini. Ya, saya pengen tanya di sini. Apa yang Anda ingin capai dalam hidup Anda dan kenapa? Siapa yang mau tunjuk tangan? Lihat. Kuncinya bukan cuma itu. Lihat, siapa yang tunjuk tangan? Yang tunjuk tangan lebih mungkin proaktif daripada yang enggak. One-on-one interview, you nggak bisa lihat proactivity-nya. Tapi itu baru satu sisi kecil. Lihat nih. Nanti nih kita tanya cepat. Ada beberapa orang nih yang ditanya nggak pernah tunjuk tangan. Kan bayangin 30 orang yang datang. Iya. Terus kita penasaran, nih gue belum pernah lihat mukanya, dia ngumpet terus di belakang kan di belakang. Iya. Begitu kita kesini, dia kesini, gitu, ya ampun, kita kesini, wah gila, ini mau cari kerjaan apa enggak gitu kan ya? Ada apa gitu kan ya? Bisa jadi dia minder, bisa jadi dia nggak proaktif, dia nggak, bisa jadi dia nggak flow aja, cek. Nah, yang kayak gitu jangan dipilih. Oh iya, mau dipilih. Enggak juga sih. Nanti akhirnya, makanya kenapa banyak yang rekrut biasa one-on-one interview. Begitu kita kumpulin tim kita, terus kita bilang, tim, ayo kita kumpul, ini meeting ya. Oke, saya mau tanya nih, kita punya masalah ini. Ada yang punya ide nggak tim? Sut, semuanya baca urat meja. Semua nunduk. Ngalamin ya, tahu ya, ngerasain ya. Diam gitu kan. Baca urat meja. Gue bingung nih, gue lagi tanya Tapi solusi, keren semua banget baca ya. urat Ini meja. interesting loh. Iya, berarti another vlog lagi nanti tuh ya sendiri lagi. Interesting. Tim, baca urat meja, Tim. Hal itu nggak, Tim? Gua bingung, kita brainstorming. Mana ada brainnya? Orang blank, brainstorming. Bagaimana sih? Iya kan?